Salam, Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Pauk Dian Kasih. Majelis dan pendeta Jemaat Pauk Dian Kasih menyampaikan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena anugerahnya lah telah menghantarkan kita semua berada pada penghujung tahun 2020. Tanpa terasa kita akan meninggalkan tahun 2020 ini. Bila kita merenungkan kasih Tuhan, tidak dapat diukur betapa tinggi, dalam, lebar, dan luasnya kuasa Tuhan. Ada banyak hal yang kita alami di tahun 2020 ini. Dengan suasana prihatin karena wabah COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia, yang berdampak pada tatanan kehidupan kita sehari-hari, yaitu seluruh ruang gerak kehidupan terbatas. Ada suka dan duka. Semua ini bercampur bagaikan vitamin yang memberikan semangat untuk kita tidak tenggelam dalam pengalaman yang dialami umat manusia pada kondisi wabah COVID-19 ini yang tidak menyukakan. Karena kita meyakini dalam perjalanan hidup bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan laut tanpa gelombang, hidup tanpa masalah, namun Tuhan berjanji bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Itu berarti dalam suka dan duka ada Tuhan senantiasa bersama kita. Seperti tema Natal tahun ini, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Betapa pentingnya kata Immanuel. Allah menyertai kita, mencerminkan kebersamaan Allah dengan umatnya, menimbulkan rasa aman karena selalu bersamanya, membangun keakraban karena Allah tidak jauh dari kita, membuat kita merasa aman karena persoalan hidup kita pasti ada solusinya. Dan yang pasti, kita yakin bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan Allah bersama kita, Sang Immanuel, bagaimana refleksi kita? Apakah ego dan kesibukan kita tiap hari tanpa disadari mengabaikan kebersamaan itu? Masih adakah waktu kita bersekutu dengan suami, istri, anak, orang tua, dan keluarga? Adakah sisa waktu kita yang masih dapat dipersembahkan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan? Masihkah kita bergairah untuk berdoa, untuk mendukung pelayanan gereja? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berhenti sejenak di tengah hingar-bingar tentang COVID itu. Ambil waktu sejenak menjelang akhir tahun ini, memanfaatkan tutup tahun ini, merenung untuk mengevaluasi dan menuliskan resolusi hidup kita. Apa tujuan Allah membiarkan kita hidup sampai hari ini? Sejauh manakah kita mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Nya? Apakah mimpi-mimpi kita di awal tahun sudah tercapai di akhir tahun ini? Apakah karakter kita sudah mengikuti kehendak Yesus? Bagaimana dengan keadaan rohani kita? Maju atau mundur? Adakah hal yang penting masih kita tunda karena kemalasan kita? Dalam waktu yang tinggal beberapa menit lagi, menjelang tahun baru 2021, marilah kita rebut kesempatan untuk melakukan yang bernilai kekal. Mari kita datang kepada Tuhan dan membangun kebersamaan dengannya. Mari kita ciptakan kebersamaan dalam keluarga, berjemaat, dan berinteraksi dengan sekitar kita. Akhir kata, jangan takut sebab Tuhan bersama kita. Bahwa di tahun 2021 adalah tahun berkat, tahun kemenangan, tahun pemulihan. Selamat tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Panggilan beribadah. Kita telah tiba di penghujung tahun 2020. Bila Tuhan berkenan, esok kita masuk ke tahun baru 2021. Yang lama akan segera berlalu, sebab yang baru sudah akan datang.
sejenak menoleh ke belakang sambil mengingat beragam peristiwa tahun ini, juga tentang apa yang selama ini kita cari dan kita kumpulkan, tentang apa yang kita bentuk, kita bangun, dan kita kembangkan, apa yang telah menjadi penting bagi kita. Kita masih berada di dunia, kesakitan, penderitaan, apalagi kematian, masih mengganggu hati dan perasaan, bahkan menggoyah iman. Dirawat, ditolong, disayang, dan dimengerti selalu menjadi tuntunan yang gagal kita terima dari sesama. Akan segera berakhirkah semua ini dengan datangnya tahun baru? Nanti, kebahagiaan kekal, sukacita sempurna akan menjadi impian bagi orang percaya. Sebab dari sekarang kita dapat mempersiapkannya melalui berbagai kesempatan beribadah, bersaat teduh, serta melayani Tuhan dan sesama. Kesetiaan kita dalam iman membukakan nikmat surgawi yang mendorong kita semakin rindu berjumpa dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Nyanyian menghadap Tuhan diambil dari Kidung Kesayangan nomor 7 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Allah kekal selama-lamanya. Turunlah kiranya atas saudara-saudara kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Nats pembimbing bagi kita diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Demikian nats pembimbing. Mari kita membaca kitab Mazmur pasal 20 ayat 2-10 sebagai pujian berbalasan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disekolahnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang bilang-bilang oleh tangan kanan. Orang ini memegahkan kereta,
dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka terbang dan jatuh, tetapi kita dapat berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian pembacaan Kitab Mazmur. Pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Tak terbilang cinta kasih Allah Bapa yang memelihara kita. Sayangnya ungkapan dan pelayanan kasih kita tidak pernah seimbang dengan pengampunan yang diberikannya. Di penghujung tahun 2020 ini, dengan pengakuan yang dalam, mari kita kembali mengaku dosa dan mohon belas kasihan-Nya. Mari mohon pengampunan Tuhan atas sikap tidak mengasihi yang kita lakukan dalam keluarga. Mari mohon pengampunan Tuhan atas sikap tidak mengasihi yang kita lakukan di tengah persekutuan jemaat. Mari mohon pengampunan Tuhan atas sikap tidak mengasihi yang kita lakukan di lingkungan masyarakat. Bersama-sama, ampunilah dosa kami dan beri kami hati yang tulus dalam meninggalkan tahun 2020, sekaligus memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami mohon dikuatkan serta taat dan setia kepadamu, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, dengarlah berita anugerah Allah yang terdapat pada kitab Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami sampaikan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Hati
jati diriku ini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian petunjuk hidup baru. Terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur di hadirat-Mu. Engkau senantiasa memberkati dan menyertai perjalanan hidup kami. Sepanjang tahun 2020, Engkau menjagai dan memelihara kehidupan kami hingga pada malam hari ini. Dalam ibadah terakhir di tahun 2020 ini, semua adalah karena berkat dan penyertaan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kiranya ibadah kami berkenan bagi Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami. Kami telah siap mendengarkan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah kita, ibadah terakhir di tahun 2020 ini, diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Taurat-Mu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus hadir kala kehidupan umat pilihan Tuhan berada dalam kegelapan. Tidak ada suara nabi, tidak ada suara Tuhan yang menghantar, yang menuntun kehidupan mereka untuk selalu berada dalam naungan kasih sayang Tuhan. Kalau kita perhatikan antara dua kitab Maleakhi dan Injil Matius, adalah masa 300 tahun di mana tidak ada suara Tuhan atau suara nabi yang menuntun umatnya berada di dalam kasih sayang Tuhan. Atau selama lebih kurang 300 tahun itu, seolah-olah Allah membiarkan umatnya hidup dengan cara mereka sendiri,
Allah seolah-olah membiarkan umat pilihan itu berada di dalam kegelapan, melakukan kehendak mereka sendiri, seturut dengan keinginan mereka sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia," maka Yesus mau memperhadapkan kepada orang yang berada dalam kegelapan itu bahwa Tuhan telah menghadapkan wajahnya kembali kepada mereka untuk menuntun mereka hidup di dalam naungan kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus hadir di dalam kegelapan umatnya, yaitu ketika mereka hidup di dalam kehendak mereka sendiri, tidak ada yang mengontrol. Mereka bebas melakukan apapun seturut dengan keinginan mereka sendiri. Apakah itu bertentangan dengan kehendak Allah, atau apakah itu menyenangkan atau menyakiti bagi orang lain, mereka tidak terlalu peduli. Tetapi yang penting bagi mereka adalah hidup di dalam kesenangan mereka sendiri, jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari hidup menyenangkan Tuhan, walaupun mereka adalah umat terpilih, umat kesayangan Tuhan. Tetapi mereka dalam kegelapan dan melakukan segala sesuatu tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup berada dalam kegelapan adalah berada dalam keraguan-raguan, kekhawatiran, kecemasan, baik karena beban hidup, persoalan ekonomi, ataupun karena sakit penyakit. Sebagaimana yang kita alami sepanjang tahun 2020 ini. Tentu kita berada dalam kebimbangan, kecemasan, dan kekhawatiran, sehingga bisa kita katakan bahwa kita berada dalam kegelapan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga ketika dikatakan bahwa kita berada dalam kegelapan, berarti kita hidup dalam bayang-bayang maut, seolah-olah kematian sungguh sangat dekat dengan kita. Dan kita bandingkan dengan kehidupan kita pada saat ini, kita juga berada dalam bayang-bayang maut, seolah-olah penyakit yang begitu membahayakan itu ada di hadapan kita dan tidak bisa kita hindari. Sungguh menakutkan bagi kehidupan kita. Maka ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, Yohanes berkata dalam Yohanes 1 ayat 9, "Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia." Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kata sedang datang adalah sudah berada di tengah-tengah dunia, yang akan membebaskan, yang akan meluputkan setiap orang yang berada dalam kehidupan yang berpikir untuk menyenangkan diri mereka sendiri, yang berada dalam kebimbangan, keraguan-raguan, kekhawatiran, atau yang berada dalam bayang-bayang maut dan kematian itu sekarang mendapat terang yang dibawa oleh Yesus Kristus untuk berjalan ke arah keselamatan di hadirat Allah Bapa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Yohanes berkata terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, itu mau mengingatkan kembali apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 9 ayat 1. Dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan, yaitu umat pilihan Tuhan, berada dalam bayang-bayang maut, berada dalam situasi yang sulit, berada dalam tekanan, berada di dalam bayangan pembuangan. Sekarang melihat cahaya yang besar, yaitu kemuliaan Allah yang akan menuntun mereka bebas dari bayang-bayang maut itu, bebas dari penderitaan itu, untuk dipulangkan ke tanah leluhur mereka, tanah perjanjian, tanah Kanaan,
tanah yang diberkati. Terang yang sesungguhnya menerangi kehidupan yang berada dalam kegelapan. Yesaya berkata, bangsa yang berada dalam kegelapan melihat terang besar, mengarahkan mereka berjalan untuk tiba di tanah perjanjian. Maka demikian juga setiap orang yang melihat terang di dalam Yesus Kristus akan berjalan searah dengan jalan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk tiba di harian Bapa, menerima kasih karunia Allah. Sebagaimana disampaikan oleh Yesus dalam Injil yang telah kita baca tadi, dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup. Tidak lagi dibayang-bayangi maut, kesusahan, penderitaan, dan tidak lagi fokus kepada kesenangan, keselamatan sendiri pribadi, tetapi terarah kepada kasih Allah yang adalah sumber keselamatan abadi bagi kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bangsa yang berada dalam kegelapan besar sekarang terarah, dituntun oleh cahaya besar untuk melihat karya besar Allah yang senantiasa tersedia bagi kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bangsa yang berjalan dalam kegelapan digambarkan oleh orang-orang Farisi dalam perikop yang telah kita baca. Kalau kita perhatikan dalam dialog antara Yesus dan orang Farisi, maka sungguh orang-orang Farisi adalah orang yang berada dalam kegelapan. Walaupun secara kasat mata mereka berkata bahwa mereka yang mengenal Allah, mereka yang belajar tentang Taurat Allah, setia di dalam Taurat Allah, rajin beribadah, tetapi pada hakikatnya mereka berada di dalam kegelapan. Mengapa Yesus berkata bahwa mereka berada dalam kegelapan? Karena mereka menyebut mereka sebagai pribadi yang melakukan Taurat Allah, membaca kitab-kitab Taurat, kitab-kitab para nabi, tetapi mereka tidak mengenal Allah. Sungguh sangat disayangkan, membaca kitab para nabi, membaca Taurat, tetapi tidak mengenal Allah. Yesus berkata kepada mereka dalam ayat 14 dan ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Mereka membaca kitab para nabi, mereka membaca kitab-kitab Taurat, tetapi mereka tidak mengenal Yesus, dari mana ia datang, kemana ia pergi. Yesus datang, Yesus adalah anak Allah yang datang dari sorga, tetapi para orang-orang Farisi tidak mengenalnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mereka juga tidak mengenal Allah. Dalam ayat 19 dikatakan, maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Mereka disebut sebagai pribadi yang terpilih, umat yang dikasihi Allah, tetapi Sang Bapa tidak mereka kenal. Bukankah hal sedemikian menjadi gambaran bahwa sesungguhnya mereka sungguh berada di dalam kegelapan? Orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak mengenal Yesus Kristus adalah orang yang sungguh berada di dalam kegelapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sungguh berada di dalam kegelapan, dan itu sungguh nyata ketika Yesus berkata dalam ayat 15, "Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun." Kamu menghakimi menurut ukuran manusia adalah gambaran orang berada di dalam kegelapan. Karena apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang telah kita buat menjadi batasan penilaian terhadap orang lain, itu yang menjadi kita buat alasan dan ukuran untuk menghakimi
orang lain. Dan Yesus yang berasal dari Allah tidak menghakimi seorang pun berdasarkan apa yang ia miliki, tetapi ia menyelamatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang yang berada dalam kegelapan seperti orang Farisi ini yang menghakimi berdasarkan standar yang mereka buat, maka kecenderungannya adalah menindas, mematikan, atau menghukum orang lain berdasarkan standar hidup yang ia buat. Tetapi Yesus datang sebagai terang, melihat setiap celah dalam kehidupan umat manusia, melihat setiap noda yang ada dalam semua kehidupan manusia. Tetapi ketika ia melihat setiap noda itu, ketika ia melihat setiap borok yang ada dalam kehidupan manusia, Yesus tidak menghakimi, tetapi Yesus membersihkan untuk memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Maka benar apa yang disampaikan oleh Yesus kepada orang Farisi, aku tidak menghakimi. Karena benar bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi menuntun setiap orang untuk melihat cahaya, untuk melihat terang yang dari Allah, agar kembali ke hadirat Allah, menikmati kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus adalah terang yang berada dalam terang, tidak lagi berjalan dalam kegelapan, yang telah kita baca tadi dalam ayat 12. Itu juga menjadi sebuah nubuatan atau realisasi dari nubuatan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 60 ayat 1 dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah, menjadi teranglah, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesus berkata tadi bahwa akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ia mempunyai terang hidup yang akan menyinari jalan kehidupannya sampai ke hadirat Allah, di dalam kasih karunia Allah, menikmati segala berkat dari Allah Bapa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus mengajak kita melihat bagaimana sesungguhnya perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun 2020 ini. Di akhir perjalanan hidup kita di tahun 2020 ini, pada malam terakhir tahun 2020 ini, kita mau melihat sungguh, walaupun tadi saya katakan bahwa kita berada dalam kegelapan, tetapi cahaya dari Yesus Kristus senantiasa menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Dan oleh cahaya itulah boleh kita berada pada saat ini di dalam ibadah, memuliakan Allah, mengucap syukur karena penyertaan Allah abadi bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus kembali mengatakan kepada muridnya dan orang-orang yang mendengarkannya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Maka orang yang tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi berjalan di dalam terang yang dari Yesus Kristus, ia terarah atau ia tertuntun kepada keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Ia tertuntun kepada keselamatan kekal dalam Yesus Kristus. Ia juga tertuntun kepada jaminan pemeliharaan dalam Yesus Kristus. Ia juga tertuntun kepada kasih karunia dari Allah Bapa. Maka terang itu mengarahkan kita, sebagaimana tema minggu kita atau tema dalam ibadah kita malam hari ini, di akhir tahun 2020 ini, kemenangan ada dalam terang Tuhan Yesus Kristus. Maka terang yang dari Yesus Kristus yang telah mendiami kehidupan kita, mengarahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang berada dalam kemenangan, berada dalam sukacita, berada di dalam hadirat Allah, menikmati
segala berkat surgawi yang tercurah bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika juga dikatakan bahwa kita berada di dalam terang yang dari Yesus Kristus, atau jika Yesus adalah terang yang akan menghalau setiap ketakutan dalam kehidupan kita, maka di dalam terang yang dari Yesus Kristus kita diarahkan melangkahkan kaki kita masuk dalam tahun 2021 yang akan kita masuki sebentar lagi. Kita di dalam satu keyakinan tangan Tuhan yang akan menuntun dan memelihara kehidupan kita. Maka di dalam jaminan kemenangan dan terang yang dari Yesus, kita berjalan dengan pasti menapaki tahun baru 2021. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus adalah terang yang memberi arah yang pasti. Yesus adalah terang yang memberi arah yang pasti, langkah yang tertuju kepada kasih Bapa, sehingga tidak ada keraguan-raguan, tetapi dengan satu keyakinan teguh berjalan menapaki jalan yang pasti ke arah kasih Allah Bapa, sehingga masalah apapun yang kita hadapi, kita tahu kasih Allah menyertai, menyelamatkan, membebaskan, dan melimpahi kita dengan segala yang terbaik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, lihatlah terang Yesus. Ia akan memberi kemenangan bagimu atas setiap duka, kesukaran, dan segala pergumulan dalam kehidupanmu. Dan lihatlah, Yesuslah terang yang akan menyertai, menuntun perjalanan kehidupanmu. Yesuslah Sang Immanuel, Sang Juru Selamat, Pembebas dan Penolong kehidupanmu. Berjalanlah di dalam terang Yesus Kristus, tinggalkan masa lalu, tinggalkan kepahitan, tinggalkan penderitaan selama 2020. Song-song hidup berkemenangan di dalam kasih Tuhan di tahun yang baru 2021. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa. Terima kasih ya Yesus Kristus yang mencari terang bagi kehidupan kami. Kami mau berjalan di dalam terang-Mu agar kami tertuntun ke dalam hidup berkemenangan, hidup berkelimpahan di dalam kasih Bapa. Di dalam terang yang dari Yesus Kristus, kami melihat perjalanan hidup kami sepanjang 2020. Walaupun begitu banyak masalah kesulitan yang kami hadapi, tetapi kami boleh hadir sebagai pemenang pada malam hari ini. Dan di dalam terang yang dari Yesus Kristus, kami berjalan dengan pasti menapaki kasih setia Tuhan untuk tiba di dalam hidup berkelimpahan di tahun yang baru yang Tuhan akan anugerahkan kepada kami. Sertailah dan lindungilah kami, arahkan tuntun kami, agar kami selalu hadir, selalu tiba di tempat yang berkenan kepada Bapa. Terpujilah Engkau Bapa yang telah menyertai hidup kami, dan yang selamanya menyertai kami. Oleh karena Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Marilah bersama-sama dengan seluruh umat percaya di dunia, kita mengaku kepercayaan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pelayanan persembahan. Tak terkirakan berkat Tuhan dalam kehidupan orang percaya, selalu melimpah bahkan ketika kita tidak berdaya dan tidak sempat menyadarinya. Maka, marilah kita mengungkapkan syukur melalui pemberian yang terbaik bagi kemuliaan-Nya. Dengan firman Tuhan yang menjadi landasan persembahan kita diambil dari Mazmur 105 ayat 1 dan 2 yang menyatakan demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Sambil diiringi instrumen talia, Bapak, Ibu, saudari-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dapat mengumpulkan persembahan melalui kantong persembahan ataupun melalui amplop yang sudah diberikan oleh panitia kepada seluruh jemaat Pok Dian Kasih. Ucapan terima kasih kepada pelayan. Majelis dan pendeta jemaat Pok Dian Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan yang bertugas pada hari ini, tanggal 31 Desember 2020. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, pendeta Anam Prayer Manurung MTH, pemandu lagu Bapak DS Simanjuntak, organis Saudara Roy Toku Simanjuntak, pembuat video Bapak Genta Purba, sound system Bapak Sudarmadi, dan seluruh panitia yang menyelenggarakan acara ini, dan segenap jemaat Pok Dian Kasih yang mensukseskan acara ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub berkata, Tuhan yang memberi,
Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Mari kita menghayati bersama apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dan apa yang telah Tuhan ambil dari kita. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan memberi makanan dan minuman kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan memberi firman-Nya, dan 5 anak lahir, 9 orang anggota jemaat mengaku sidi, 7 orang anggota jemaat yang membangun keluarga yang baru, serta 11 keluarga bergabung menjadi jemaat baru. Terpujilah nama Tuhan. Bayi yang lahir tahun 2020. 1. Aruna Siahaan, lahir pada tanggal 5 Maret 2020, anak dari Bapak Victor Siahaan, Ibu Eka Matondang. Bayi Deborah Putri, lahir 4 Juni 2020, anak dari Bapak Yakub Roni dan Ibu Mariati. Bayi Kristabel Felicia Hasiana Siadari, lahir pada tanggal 15 September 2020, anak dari Bapak Anes William Siadari dan Ibu Tioma Sitorus. Bayi Gabriel Andrea Gira, lahir pada tanggal 7 Oktober 2020, anak dari Bapak Dedi Christian Hardi dan Ibu Clara Aurum. Bayi Emily Serekonseta Aritonang, lahir 28 November 2020, anak dari Bapak Andreas Aritonang dan Ibu Titi Siregar. Anggota Jemaat Sidi tahun 2020. 1. Artania Morauli Elia Purba. 2. Chandra Agos Kristoni Napitupulu. 3. Charles Andre Christian Napitupulu. 4. Fiona Madeline Anakota. 5. Naomi Andrea Jebuan. 6. Kevin Clement Anakota. 7. Roitoku Petra Simajuntak. 8. Ruth Ocha Opelia Siregar. 9. Yoel Immanuel Simamora. Jemaat yang menikah tahun 2020. 1. Saudara Daniel Manaik Sahala Hutagaul dan Saudari Ines Aprilia Tampubolon pada tanggal 22 Februari 2020. 2. Saudara Andreas Kris Sahala Aritonang dan Saudari Kitty Priscilia Siregar menikah pada tanggal 29 Februari 2020. Saudara Johannes Kristiantos Yalagan dan Saudari Mei Yosafat Gultom menikah pada tanggal 8 Agustus 2020. Saudara Yan Elpin Simajuntak dan Saudari Soraya Nopianti Silitonga menikah pada tanggal 5 September 2020. Saudara Christian Edward Opusunggu dan Saudari Dian Sari Valentina Siregar menikah pada tanggal 12 Desember 2020. Saudara Trireno Andianto dan Saudari Sandra Maria Meriska Simanungkali menikah pada tanggal 12 Desember 2020. Jemaat baru di Pouk Dian Kasih tahun 2020. 1. Keluarga Bapak Cia Agri Manalu. 2. Keluarga Bapak Johannes Kristiantos Yalagan. 3. Keluarga Bapak Andreas Aritonang. 4. Keluarga Bapak Raymond Matondang. 5. Keluarga Bapak Daniel Manaik Sahala Hutagaul. 6. Keluarga Bapak Anes William Siadari. 7. Keluarga Bapak Yan Elpin Simajuntak. 8. Keluarga Bapak Samuel Agustinus Matondang. 9. Keluarga Bapak Wahyudi Nopangkin Sihite. 10. Keluarga Bapak Anton Cahyadi Marbun. 11. Keluarga Bapak Hotler Situmorang.
Tuhan tidak hanya memberi, tetapi Tuhan juga mengambil. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan seringkali mengambil semangat hidup karena dosa kita terhadap Dia dan terhadap sesama manusia sampai kita bertobat. Terpujilah nama Tuhan. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan mengambil kehidupan 7 orang anggota jemaat. Saudara Bapak Yan Abraham Lehitu mencapai umur 59 tahun. Lalu pada tanggal 29 Februari 2020, ia dipanggil Tuhan dan dikuburkan. Saudara Bapak Sujoko mencapai umur 63 tahun. Lalu pada tanggal 2 Mei 2020, ia dipanggil Tuhan dan dikuburkan. Saudari Ibu Rugun Artaulisia Haan mencapai umur 63 tahun. Lalu pada tanggal 5 September 2020, ia dipanggil Tuhan dan dikuburkan. Saudara Bapak Ojak Maringan Hutauruk mencapai umur 70 tahun. Lalu pada tanggal 6 September 2020, ia dipanggil Tuhan dan dikuburkan. Saudari Jenny Flora Hutapea mencapai umur 44 tahun. Lalu pada tanggal 23 September 2020, ia dipanggil Tuhan dan dikuburkan. Ibu Lim Onio mencapai umur 86 tahun. Lalu pada tanggal 11 Desember 2020, ia dipanggil Tuhan dan dikuburkan. Bapak Pendeta Lemba Dirk Mesakarai mencapai umur 83 tahun. Lalu pada tanggal 12 Desember 2020, ia dipanggil Tuhan dan dikuburkan. Mereka mendahului kita di perjalanan ke rumah Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami datang mengucap syukur di hadirat-Mu, karena sepanjang tahun 2020 Engkau menyertai kami, hingga pada malam hari ini dalam ibadah terakhir pada tahun 2020 ini. Tuhan tetap menyertai kami dalam keterbatasan kami, kelemahan kami, ketidakberdayaan kami. Tuhan selalu hadir, menopang, meneguhkan, dan memperlengkapi kami. Tuhan menyediakan segala yang terbaik bagi kami. Tuhan menyediakan setiap kebutuhan hidup kami, jasmani dan rohani. Tuhan memberikan kesehatan bagi kami. Tuhan memulihkan kami, Tuhan menyembuhkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami bersyukur karena pertolongan Tuhanlah kami boleh beribadah di hadapan Tuhan. Bapa, kami memohon berkati dan lindungilah kami. Jagai dan peliharalah kehidupan kami untuk melangkah memasuki tahun yang baru yang Tuhan telah persiapkan bagi kami. Berkati kehidupan keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati pekerjaan kami, berkati setiap usaha kami. Lindungi kami Bapa. Berkati jemaat yang dalam keadaan sakit, yang dalam proses pemulihan, sembuhkan dan lawat mereka. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa dan keajaiban menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka. Jemaat yang berada dalam pergumulan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya oleh kuasa-Mu yang ajaib, Engkau senantiasa menopang kami,
mengatasi setiap pergumulan yang kami hadapi. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, berkatilah anak-anak jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan pertemukan mereka dengan pribadi yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami serahkan kehidupan keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan jemaat-Mu Pokdian Kasih ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati anak-anak pemuda dan remaja. Jagai mereka dalam pergaulan mereka, agar mereka tidak jatuh dalam pergaulan bebas. Berkati para janda dan para duda, hiburkan mereka senantiasa. Berkati para lansia, agar mereka juga senantiasa mendapat kekuatan yang dari Tuhan. Berkati setiap keluarga jemaat-Mu. Ya Allah Bapa yang di sorga, kami serahkan setiap pergumulan kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena hanya Engkaulah yang mampu membebaskan kami. Berkati setiap majelis yang melayani Tuhan. Berkati setiap calon majelis yang telah terpilih. Tuhan memberkati, mempersiapkan, memperlengkapi dalam pelayanan untuk kebaikan pelayanan pada tahun yang akan datang. Berkati bangsa dan negara kami. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan. Kiranya oleh pertolongan-Mu bangsa kami dipulihkan, bangsa kami semakin maju. Setiap masyarakat boleh merasakan kesejahteraan karena pertolongan Tuhan. Jauhkanlah sakit penyakit dari kehidupan kami, dari lingkungan kami, dari rumah kami. Jauhkanlah virus corona ini dari kehidupan kami, agar kami boleh sehat melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Terlebih boleh melayani Tuhan, boleh beribadah di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, berikanlah yang terbaik bagi kami. Berikanlah makanan minuman bagi kami. Jauhkanlah kami dari kemalangan. Jauhkanlah kami dari kemiskinan dan kekurangan. Tetapi biarlah kami hidup berkelimpahan, serta ajar kami untuk selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Sempurnakanlah doa kami Bapa, ketika kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
penuh kemuliaan dan kekudusan Allah. Umat tebusan yang berada dalam jaminan keamanannya. Kehadiran Allah yang seperti berhadapan muka, dengan terangnya yang menerangi, serta menjamin penuh segenap miliknya, sampai pada kehidupan sejati dan kekal. Semua ini bukan impian. Kesetiaan kita dalam iman akan membuatnya jadi kenyataan. Dengan kepastian inilah kita tinggalkan tahun 2020 dan menyambut tahun baru 2021. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dibimbingnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And
Surya hidup yang benar menyembuhkan
eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord.